Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, baik nikmat Islam, iman, ihsan, sehat, dan yang lainnya, sehingga kita dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh hikmat. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan kisah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat berjasa dan menjadi tauladan bagi umat Islam sepanjang zaman karena memiliki keberanian dan keteguhan hati yang sangat dalam mempertahankan keimanannya terhadap agama Islam. Sebelum masuk Islam, Mus'ab bin Umair merupakan remaja Quraisy yang berperawakan lemah lembut dan berasal dari keluarga yang terpandang. Ia juga merupakan anak yang paling disayangi oleh ibunya. Maka tak heran apabila ibunya begitu marah ketika tahu Mus'ab telah menganut agama Islam. Suatu hari, Mus'ab melihat ibunya dalam keadaan pucat dan lesu. Ia pun bertanya sebabnya. Ibunya pun berkata, dia telah berniat di hadapan berhala bahwa dia tidak akan makan dan minum hingga Mus'ab meninggalkan agama Islam. Mus'ab pun menjawab, andai kata ibu memiliki 100 nyawa sekalipun dan nyawa itu keluar satu demi satu, niscaya aku tidak akan meninggalkan Islam sama sekali. Masya Allah, begitu teguh keimanan Mus'ab bin Umair. Meskipun setelahnya ia diusir oleh sang ibu dan harus menjual kayu bakar untuk memenuhi kehidupannya. Beruntung Rasulullah mengajaknya untuk tinggal bersama. Kemarahan ibunya pun semakin menjadi-jadi ketika tahu berita ini. Adik-adiknya pun memujuk Mus'ab untuk kembali kepada berhala. Tetapi Mus'ab tetap teguh dengan pendiriannya. Pada saat kekejaman kaum Quraisy terhadap kaum muslimin yang semakin menjadi-jadi, Rasulullah SAW menugaskan beberapa sahabatnya untuk berhijrah ke Habsyah, termasuk Mus'ab. Sekembalinya dari Habsyah, Mus'ab semakin kurus dan lusuh karena disiksa oleh kaum Quraisy. Mendengar hal ini, ibu Mus'ab membujuk anaknya lagi untuk kembali kepada berhala. Tetapi lagi-lagi Mus'ab tetap teguh dengan pendiriannya. Suatu saat pada Baiat Aqabah pertama pada 621 Masehi, Rasulullah SAW menugaskan Mus'ab untuk mengajarkan Al-Quran dan ajaran agama Islam kepada penduduk di Madinah. Berkat kecerdasan, kesabaran, dan kebesaran jiwanya lah, Mus'ab berhasil mengajak sebagian besar masyarakat untuk memeluk agama Islam. Karena itulah Mus'ab dikenal dengan Muqri'ul Madinah. Dan sejak saat itu pula orang yang mengajarkan Al-Quran disebut Mus'ab. Kemudian pada Baiat Aqabah kedua, Mus'ab berhasil mengajak 70 kaum muslimin untuk pergi ke Mekah dan membuka jalan bagi para nabi untuk berhijrah ke Madinah. Sejak saat itu Rasulullah selalu melibatkan Mus'ab dalam peperangan. Salah satunya adalah perang Uhud. Mus'ab ditugaskan untuk membawa bendera-bendera Islam. Meskipun banyak tentara yang telah gugur, Mus'ab tetap tidak beranjak dari tempatnya dan menyeru Muhammad adalah Rasul dan sebelumnya telah diutuskan banyaknya Rasul. Ketika itu, tentara berkuda Quraisy yang bernama Ibnu Qamiyah menyerang dan menebas tangan kanan Mus'ab yang sedang memegang bendera. Tidak disangka, Mus'ab menangkap bendera itu dengan tangan kirinya dan menyeru hal yang sama. Seruan itu membuat Ibnu Qamiyah semakin marah dan menebas tangan kiri Mus'ab. Lalu Mus'ab menangkap bendera itu dengan kedua lengannya. Akhirnya Ibnu Qamiyah pun menikamnya dengan tombak. Maka gugurlah Mus'ab sebagai syuhada Uhud. Tangisan Rasulullah pecah di Bukit Uhud. Kain kafan tidak dapat menutupi tubuhnya. Keadaannya seperti apabila ditarik kainnya ke atas, maka bagian kakinya kebuka. Dan apabila ditarik kainnya ke bawah, maka bagian kepalanya terbuka. Maka kain itu digunakan untuk menutupi bagian kepalanya dan bagian kakinya ditutupi oleh daun-daun kayu, daun azkar. Teman-temanku rahimakumullah, cerita tersebut merupakan
kisah keberanian dan keteguhan hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam mempertahankan akidah untuk kebenaran. Mus'ab telah menghabiskan waktunya untuk Islam, meninggalkan kemegahan duniawi dan berhijrah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum yang bertemakan kisah Mus'ab bin Umair dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan diberikan maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.